bersukacita dalam ibadah bulan budaya dan bahasa dalam suasana etnis Sabi, dan juga di dalamnya kita bersukacita bersama bahwa Tuhan menuntun menyertai perjalanan persekutuan jemaat dalam usia 35 tahun dalam kedewasaan mandiri 18 tahun. Puji Tuhan, sampai di sini Tuhan menolong kita, menyertai kita. Amin. Amin. Tema khotbah kita pagi ini yang diberikan oleh Majelis Sinode Gereja Masehi Injil Timor, beriman di tengah gempuran budaya populer. Beriman di tengah gempuran budaya populer. Nah, kalau kita lihat dari kamus bahasa Indonesia itu, apa itu istilah budaya populer? Budaya populer atau sering dikenal dengan budaya pop, ini adalah sebagai budaya yang dikenal, digemari oleh masyarakat banyak, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Pada umumnya ini dianggap relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini yang mudah berkembang tapi juga mudah berubah. Nah, apa saja contoh yang bisa kita lihat yang disebut dikategorikan sebagai budaya populer? Kita dapat sebut saja ya, musik. Budaya populer dan terdiri dari musik antara lain ya, musik Korea, sebut saja itu ya, yang juga digemari oleh anak-anak muda. Sinetron berupa drama-drama serial, bukan hanya orang-orang muda, orang-orang tua, mama-mama juga. Sinetron apa yang paling disukai? Ya, drama Korea. Ya, apalagi yang di Indonesia punya ya, Ikatan Cinta. Itu di mana-mana ya, antara lain. Ya, juga game online yang dimainkan secara online, baik itu melalui smartphone ya, itu digemari oleh orang-orang muda, juga orang tua.
bahkan juga TikTok. Ya, semua suka ya? Suka. Ada video-video pendek yang lucu, yang menghiburkan. Dan juga ya, kita bisa lihat budaya populer itu shopping, suka belanja. Biar sudah belanja, yang penting pergi ke mall-mall. Ada ya AC dingin ya di sana. Cuci mata. Karena itu di semua tempat-tempat sudah dibangun mall-mall. Bisnis online. Pola konsumsi yang siap saji. Sekarang ini kita mau makan serba cepat, itu tinggal saja pesan secara online, sudah sampai. Model berpakaian, fashion, ada begitu banyak model. Ya, yang orang tua pakai kalau bosan tahu bahwa ini orang tua, atau berpikir ini orang muda. Ya, karena semuanya model seperti anak-anak muda. Ya, ada banyak lagi yang bisa daftarkan, tetapi intinya budaya pop itu sangat digemari banyak orang, terutama generasi muda dan generasi milenial, dan mempengaruhi gaya dan perilaku hidup. Bahkan pola pikir sebagai anak muda yang mengatakan bahwa saya harus mengikuti perubahan zaman karena tidak ingin diejek, dikatakan tidak gaul. Ya, mereka dikatakan gaul kalau mengikuti budaya populer itu. Nah, mereka akan dikatakan tidak gaul sebagai orang ketinggalan zaman. Siapa orang muda yang mau dikatakan tidak gaul? Boleh saja kita mengikuti perkembangan budaya populer sehingga tidak dianggap tidak gaul, tetapi mesti kritis. Apa ini boleh, apa ini tidak boleh. Sehingga kita tidak melupakan budaya tradisional yang mengandung nilai-nilai baik di sana, yang diwariskan leluhur kita, dan nilai-nilai baik juga yang ada dalam Alkitab. Nilai-nilai baik itu antara lain persekutuan, kebersamaan. Sekarang ini akibat informasi dan teknologi sebagai akibat dari budaya populer modern yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Nilai kebersamaan dalam rumah saja, duduk bersama tetapi semuanya diam dan urus itu benda yang kecil. Handphone kita asik, tapi tidak ada komunikasi. Akibat dari kita tidak kritis menggunakan daya populer yang ada, bisa saja membentuk sikap hidup yang individualisme, yang mana pandangan bahwa diri sendiri lebih penting dari orang lain. Orang lebih asik di dunia maya ketimbang dunia nyata. Persentase yang coba diteliti berapa persen orang asik di dunia maya itu persentasenya lebih tinggi daripada dunia nyata.
sebagai dampak dari orang tidak kritis hidup dalam budaya populer itu, selain sikap hidup individualisme, pandangan yang mementingkan diri sendiri, kepentingan sendiri, tetapi juga konsumerisme, yakni gaya hidup yang sangat mementingkan barang-barang mewah sebagai ukuran dan sumber kebahagiaan. Dan juga adalah salah satunya materialisme, yaitu orang hanya mementingkan mengumpulkan harta materi. Orang biasa sebut, lu pematre. Segala sesuatu diukur oleh uang dan uang. Dan juga antara lain hedonisme, yaitu cari kesenangan dan kenikmatan diri. Selalu yang enak-enak, itu yang paling disukai. Nah, inilah contoh-contoh gaya hidup budaya populer. Dalam situasi dunia yang digempur oleh budaya populer seperti itu, hari ini teks bacaan kita memberi kesaksian tentang teladan iman dari sejumlah generasi muda Israel, bahwa mereka mampu bersikap kritis, bersikap benar di tengah-tengah gempuran budaya luar atau budaya asing, dalam hal ini di Babel. Apa rahasianya ya? Mari kita ikuti dari bacaan kita tadi, penjelasan teks dari bacaan ini, bahwa para pemuda-pemudi Daniel, Hanaya, Mishael, dan Azaria, 4 generasi muda ini adalah kaum Israel yang turut dibuang ke Babel bersama dengan sekitar 3.000 orang terpandang Israel, kurang lebih pada tahun 587 sebelum Masehi. Pada waktu itu Nebukadnezar Raja Babel menyerbu dan menaklukkan Yerusalem. Karena Raja Yoyakim, Raja Israel, waktu itu keberatan menyerahkan upeti pada Babel. Akibatnya bukan saja orang Israel diangkut dan dibuang ke Babel, segala perabot-perabot rumah Allah di Yerusalem juga ikut dibawa di Babel dan diletakkan di depan dewa dalam kuil di Babel. Bayangkan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kaum Israel yang dibuang itu juga turut serta orang-orang pintar, orang-orang bijak, termasuk Daniel dan teman-temannya, 4 orang. Mereka menetap di dewa-dewa di Babel, namun Tuhan bekerja secara ajaib untuk menolong umat Israel di pembuangan, di mana Daniel, Hanaya, Mishael, Azaria dibawa ke kota dan diberikan perintah oleh raja bahwa nama mereka mesti diganti oleh kepala istana dengan nama gaul, yaitu Daniel, yang berarti Allah adalah hakim, diganti menjadi Belsasar. Hanaya yang artinya Tuhan menunjukkan rahmatnya diganti menjadi Sadrak. Mishael yang berarti siapa kegerangan seperti Allah diganti menjadi Mesak. Azaria yang artinya Tuhan menolong diganti menjadi Abednego. Nama pengganti nama gaul itu diambil dari nama dewa-dewa Baal yang disembah oleh Raja Nebukadnezar dan rakyatnya. Dan inilah bentuk upaya secara sistematis agar mereka dapat hidup sesuai dengan budaya Babel waktu itu. Tidak sampai di situ, tidak cukup hanya dengan ganti nama. 4 pemuda ini diberi beasiswa oleh kerajaan dengan ikatan dinas. 3 tahun mereka dididik
dengan fasilitas yang lengkap, uang saku lebih dari cukup, dan setelah lulus diangkat jadi pegawai istana dengan menduduki jabatan yang tinggi. Orang terjajah yang dapat kedudukan istimewa di negeri asing. Luar biasa. Apakah perubahan nama, hidup, berbaur dengan banyak orang di kota dengan budaya yang berbeda, sekolah dikasih beasiswa, makanan, hidup sehat dan jadi pintar, bekerja di istana dengan jaminan makan yang lezat dan fasilitas yang memadai, apakah membuat mereka kehilangan jati diri sebagai orang Israel? Sekali-kali tidak. Alkitab mencatat bahwa dengan jelas gaya hidup tidak berubah. Gaya hidup, karakter, dan keteguhan iman dari Daniel, Hanaya, Mishael, dan Azaria tetap sebagai anak-anak Tuhan yang takut Tuhan. Gaya hidup mereka tidak berubah. Nama baru, pendidikan, mereka ikut, mereka terima, tetapi mereka kritis. Mereka tetap ingat jati diri mereka, keteguhan iman mereka, ketaatan mereka kepada Tuhan. Inilah yang seharusnya jadi rujukan kita orang Kristen masa kini di tengah-tengah kehidupan berhadapan dengan budaya populer yang semakin marak. Kenapa begitu? Kita belajar bahwa Daniel dan teman-teman tidak hanyut dalam pergaulan budaya waktu itu. Karena itu juga panggilan kita bersama saat ini di tengah-tengah budaya populer yang semakin menggempur kehidupan kita. Dia ibarat tsunami yang sudah kita ada di dalamnya, bisa menenggelamkan kita, tetapi ada kala juga kita berusaha untuk tetap tegar dan berdiri teguh, tidak goyah. Apa rahasianya? Pertama, bahwa Daniel dan teman-teman mereka mampu jaga integritas diri dengan cara keberanian mempertahankan nilai-nilai kebenaran firman Allah dalam hidup. 4 pemuda ini tentu berbaur dan hidup dengan banyak orang di Babel dengan budaya yang ada, tapi mereka punya prinsip yang kuat dalam hidup dan tidak pernah mau kompromi terhadap dosa. Bahkan Daniel berketetapan agar mereka tidak menajiskan dengan santapan raja, ayat 8. Apa sebabnya? Sebab makanan itu telah dipersembahkan kepada berhala, dewa-dewa Babel, dan di dalamnya tidak jarang terdapat barang-barang yang haram. Karena itu mereka cukup kritis dan mengambil sikap yang tegas, tidak kompromi. Yang kedua, mereka teguh dalam iman kepada Tuhan. Daniel dan ketiga temannya adalah sedikit dari banyak orang yang mengatakan ya kepada Allah. Karena itu berani mengatakan tidak kepada siapapun dan apapun yang bagi bangsa Babel, makanan dan minuman bukan sekedar asupan yang membantu berlangsungnya hidup seseorang, tapi makan minum adalah simbol budaya agama dari sebuah bangsa. Ketika santapan diperuntukkan untuk Daniel dan teman-teman ditetapkan oleh Raja Nebukadnezar, maka santapan itu bukan sekedar hanya sebuah santapan, tetapi kesediaan untuk ambil bagian dalam santapan raja jadi tanda orang yang santap makanan itu,
hubungan dan ikatan dengan raja tersebut begitu kuat, termasuk di dalamnya agama. Berarti ambil bahagian dalam agama ya yang mereka ambil. Itulah alasan dan tekad Daniel dan teman-teman menolak santapan raja. Dan tetapi ternyata Tuhan membuat lebih luar biasa. Mereka dikatakan sehat melebihi orang-orang yang santap makanan raja. Yang berikut, mereka taat dan setia kepada Allah. Daniel dan teman-temannya adalah sosok yang taat dan setia kepada Allah di tengah berbagai gempuran godaan hidup. Tidak hilang identitas diri sebagai umat pilihan Allah di tengah-tengah bangsa kafir yang sembah berhala. Bahkan Daniel dan teman-teman dikatakan Alkitab, ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Itulah cerminan hidup, rasa takut akan Tuhan. Daniel dan teman-teman teguh dalam iman kepada Tuhan. Keteguhan iman kepada Tuhan membuat mereka berani mengatakan tidak kepada siapapun. Dan juga mereka berani menolak tidak makan dan minum dari santapan raja. Mereka pun berani menolak menyembah pada patung buatan raja. Secara orang-orang ini memang berutang budi pada raja karena disekolahkan, diberi uang saku yang cukup, fasilitas yang mewah, jabatan yang tinggi, mengabdi dengan setia kepada raja dan kerajaan. Tetapi ingat, mereka tulus mengabdi setia dan taat pada raja itu bukan karena mereka mau tunduk kepada Tuhan mereka, Allah raja, tetapi mereka mengikuti itu dengan kritis, tetap beribadah kepada Allah mereka, Allah Israel yang telah menuntun menyertai mereka. Mereka tidak kompromi, mereka tidak mengkhianati Allah Israel yang telah bersama-sama mereka. Dari sini Bapak Ibu Saudara, pemuda-pemudi, anak-anak, lalu apa pesan firman Tuhan ini yang mesti menjadi perenungan bagi kita dalam rangka bulan budaya dan bahasa dan juga ulang tahun jemaat. Yang jelas 4 pemuda-pemudi ini mengajarkan pada kita, setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan di zaman ini dengan gempuran budaya populer yang tetap ada bersama kita, kita terpanggil untuk tetap menjaga integritas diri kita, yaitu setia dan taat kepada Allah, teguh pada keyakinan kepercayaan kepada Tuhan. Orang-orang muda ketika diperhadapkan dengan calon pasanganmu, pacarmu yang tidak seiman, engkau harus berani mengatakan, tidak. Jauh-jauh harus katakan tidak. Jangan katakan sama-sama. Nanti sampai pada urus baru bikin kepala sakit orang tua, bikin kepala pusing. Sudah? Sudah. Tuhan dengar Jadi kalau lihat berbeda agama, iman, mesti bilang, ya sekalipun kamu ganteng, cantik, punya pekerjaan, tetapi untuk Tuhan Yesus, saya katakan tidak. Itulah resiko pikul salib yang engkau harus nyatakan, seperti Daniel dan teman-teman. Yang berikut yang perlu kita renungkan bersama, bahwa kita ada di tengah-tengah budaya yang mana akan membuat kita untuk terlena di dalamnya.
terpengaruh di dalamnya, yaitu budaya yang tadi pengantar khotbah saya sudah sebutkan bagi kita. Kita ada masuk dalam perilaku hidup individualis, fokus ada pada diri sendiri, narsis, terpesona dengan gambar diri sendiri. Akibatnya ya lingkungan orang lain sekitar kita tidak nodek, potong pusing. Yang penting be selfie, yang penting beta sendiri asik dengan handphone, ya, dengan internet, dengan ya game online dan seterusnya, dunia maya terus, ya, dunia nyata menjadi ya tidak pusing. Maukah kita seperti itu? Tentu kita juga harus saling, harus kritis. Di mana kita mesti ya berhandphone ria, tapi di mana kita mesti juga bisa tahu diri di tengah-tengah keluarga. Karena itu di gereja sudah bisa bilang begini, kalau ada ibadat tolong matikan semua handphone. Itu budaya populer sudah masuk juga di gereja. Kau mau bersekutu, kau mau bersama-sama dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan sesama. Tunggu dulu nanti pulang di rumah aktifkan. Kita juga berhadapan dengan budaya hedonis yang mengejar kenikmatan, tapi juga ya, materialistik, cinta uang harta segala-galanya uang. Tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, tidak ada waktu untuk dengan keluarga. Dan orang tidak mampu membedakan mana benar, mana salah. Saudara, budaya materialistik juga itu tanpa sadar juga masuk dalam kehidupan bergereja. Waktu saya diberikan kesempatan masih menjadi pendeta yang aktif di gereja masih di Timur, 23 April sudah pensiun ya. Baru-baru pendeta emeritus di Jemaat Salon Kupang. Sebelum itu melayani di Misnode 2 periode, urus pendeta-pendeta untuk mutasi. Jadi soal saya bilang budaya materialistik juga masuk dalam gereja. Contohnya bahwa ketika mau mutasikan jemaat pendeta yang kalau pergi istilah yang gemit selalu ungkapkan, dan ini tidak lagi rahasia bagi kita, jemaat mata air dan jemaat air mata, atau jemaat basah dan jemaat kering, mata air dan air mata. Kalau dari mata air pindah di air mata, dong iya nanti pulang bikin air semopi. Tapi kalau dari jemaat mata air di air mata siap. Itu kecenderungan yang ada, yang notabene ternyata ya matre ini juga sudah masuk dalam kehidupan bergereja. Contoh lain, dalam keputusan bergereja, dalam persidangan, kau bilang Tuhan kita Tuhan yang kaya, tetapi ketika mengambil keputusan menyangkut dengan uang, membiayai program, ya, membiayai anak-anak, pemuda-pemudi sebagai generasi penerus gereja, kau hitung kau bilang uang sudah ada. Kau meragukan Tuhan yang kaya. Kau mulai hitung kali bagi. Ini karena padahal kau bilang berdoa Tuhan maha
kerajaan, ini Tuhan pun gereja. Tapi soal uang, kau mulai khawatir, kau mulai hitung-hitung. Itu tanda kau sudah ada sebagai orang-orang yang materialistik, yang hanya pikir uang. Itu anak sekolah minum pulang bilang apa? Apa yang dicari orang? Uang. Tapi anak Tuhan bilang apa yang dicari orang? Tuhan. Ya. Karena itu, Bapak Mama, Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, terhadap budaya individualis, mementingkan diri, yang materi, semua segala sesuatu, uang, materi, ya, yang suka yang cepat, suka enak, ya, itu semua apa jalan keluarnya? Apa yang harus kita buat menghadapi budaya populer seperti itu? Sikap dasar kita adalah menghadapi budaya materialisme adalah cukupkanlah dirimu dengan apa yang Tuhan berikan. Kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan. Bukankah doa Bapak kami bilang apa? Berilah kami hari ini makanan kami secukupnya. Secukupnya. Itu firman Tuhan. Kembali kepada firman. Apa ukuran kita untuk menghadapi hidup di tengah-tengah budaya materialistik? Firman Tuhan jelas. Hidup cukup dengan apa yang ada. Ya. Berikanlah kami hari ini berkat secukupnya, supaya orang lain juga dapat berkat secukupnya. Ya. Itu maksud doa Bapa kami bagi kita. Jadi kalau uang kita cukup dengan apa yang ada, belanja juga secukupnya. Jadi jangan belanja melebihi apa yang kita miliki. Nanti itu yang orang bilang gali lubang tutup lubangnya. Nah itu juga nanti akhirnya bikin kacau hidup kita. Ingat, manusia tidak hidup dari makanan saja. Manusia tidak hidup dari materi, tetapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita, saudara dan saya, kita punya sikap dasar seperti itu, budaya materialistik tidak menguasai saudara dan saya. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun itu, ya, oleh iblis, dia juga sangkali itu, dia juga ya tolak itu semua dengan firman. Dia bilang, lu jangan cobai Tuhan Allah, manusia hidup bukan saja dari roti, tetapi dari firman Allah. Inilah dasar yang kuat yang mesti kita pegang. Lalu bagaimana kita menangkal budaya hedonisme? Budaya mau serba cepat, serba enak. Hidup enak memang ya bukan dosa ya. Tetapi hal yang harus diperoleh dengan kerja keras. Mau enak tetapi harus kerja keras. Jangan mencuri. Jangan merampas apa yang menjadi hak orang. Kerja keras itu sudah menjadi hukum. Setelah manusia jatuh dalam dosa, dia harus berkeringat baru bisa makan. Jadi kalau mau enak harus keluar keringat dahulu. Bukankah kita kerja sawah, kerja keras dulu, berkeringat, berlelah-lelah dulu, baru dapat hasilnya. Begitu kok Bapak Mama? Begitu. Banyak orang tidak mau keluar keringat untuk bisa makan.
Mereka justru berkeringat saat makan. Orang berdua belum ketemu, kalau keringat makan keringat, mau kerja sudah keringat. Ya, bekerja keras dengan jujur, membanting tulang, baru dapat berkah. Itulah prinsip. Di Amsal dia bilang, belajar dari semut, kita belajar dari binatang baik ya. Tuhan memberi segala sesuatu, tidak pada waktunya, tetapi kita dituntut untuk bekerja, berdoa dan bekerja. Firman Tuhan kasih ingat kita juga begitu. Lalu bagaimana menangkal ya hidup individualisme, hidup yang mementingkan diri sendiri, ya, tidak lain adalah kembali hidup dalam persekutuan. Tingkatkanlah persekutuan dengan orang lain. Tingkatkanlah persekutuan dalam kehidupan berjemaat, dalam rangka ulang tahun jemaat yang ke-35. Kalau ibarat manusia, ya ia ada dalam usia yang matang, sudah dewasa. Merayakan ulang tahun berarti kita merayakan persekutuan jemaat. Sini dalam usia kemandirian 18 tahun sudah 300 sekian kakak ya. Puji Tuhan. Ketika kita diberi kesempatan merayakan persekutuan umat Tuhan, tubuh Kristus hari ini, tentu kesempatan untuk kita berefleksi, menoleh ke belakang sejenak. 35 tahun yang lalu kita mengenang kembali ada orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita ke rumah Bapa di surga. Ada pelayan-pelayan Tuhan yang jejak-jejaknya ada di sini, yang masih hidup, yang juga sudah mendahului kita. Antara lain orang tua kita, ya, yang sudah mendahului kita. Mereka Bapak oleh-oleh. Ada banyak mereka yang sudah mendahului kita, yang telah memberitakan kabar baik melalui kehidupan mereka, melalui kata dan perbuatan, melalui karya-karya kecil maupun besar, dalam cinta yang besar kepada Tuhan berjemaat di sini. Ada pengalaman-pengalaman indah, tapi juga ada pengalaman-pengalaman, dan itu tinggal sejarah. Pengalaman berulang tahun adalah kesempatan berefleksi, menghadap kepada Tuhan. Selain menoleh ke belakang, kita menghadap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Amin. Dan juga merayakan ulang tahun, kita diberi kesempatan untuk menoleh ke kiri dan ke kanan. Di samping kiri dan kanan, silakan mengatakan selamat ulang tahun. Berikan selamat dulu. Selamat ulang tahun jemaat Narwas. Semoga engkau terus berbau harum di sini dan di berbagai tempat. Amin. Amin. Terus berbau harum. Biarlah Tuhan terus dimuliakan. Mulai persekutuanmu, mulai dalam keluargamu, dalam kehidupan berjemaat, bertetangga dan bermasyarakat. Biarlah Tuhan dimuliakan. Kesempatan berulang tahun adalah kesempatan bukan hanya menoleh ke belakang, menghadap ke atas, dan menoleh ke samping kiri dan kanan, tetapi menghadap ke depan untuk hari depan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang telah menuntun kami Narwastu
hingga usia 35, dewasa dalam jemaat 18 tahun. Ke depan, mari berjalan bersama kami Tuhan, dalam susah senang, dalam menghadapi budaya populer. Biarlah firman Tuhan yang didengar hari ini, pengalaman iman Daniel dan teman-teman, menjadi kekuatan kami untuk tetap setia hari ini sampai Tuhan datang. Setia hari ini sampai Tuhan datang. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Mama dan firman untuk tetap setia sampai Tuhan datang. Terus berbau harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat ulang tahun. Selamat bersukacita dalam Tuhan. Jaga terus persekutuan dan jemaat ini. Rawat dalam cinta kasih seorang terhadap yang lain. Amin.